Selamat pagi. Ini ada komen Jus ini ya. Saya senang dengan motivasi Pak Jess. Ya Jess, semua orang butuh motivasi ya. Semua orang butuh motivasi. Itu sebabnya muncul yang namanya motivator. Tapi yang jelas, satu hal yang kamu harus tahu banget bahwa motivator itu hanya sebatas kembang api. Bum, tum, gitu, kembang api. Kenapa? Karena dia muncul di alam beta, tidak muncul di alam theta. Kenapa Pak Jess bilang muncul di alam beta dan tidak di alam theta? Karena ketika dia ngomong, kamu hanya mengingat paling 2 menit, paling lama 2 jam. Setelah itu lupa. Nah, ada di dalam dunia motivasi itu yang namanya soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill itu adalah kemampuan diri seseorang untuk memotivasi dirinya sendiri. Nah, itu yang sangat luar biasa. Kamu kalau tidak mampu memotivasi dirimu sendiri, Jess, ludes kamu, lenyap kamu. Ya, kamu tidak akan pernah mencapai apa-apa. Dan saya mau kasih tahu, 90% manusia mereka tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Sehingga mereka berada di rata-rata, kehidupan rata-rata. Kenapa? Karena hidupnya dijalaninya dengan keluhan. Karena kehidupannya dijalaninya dengan, kalau orang tua saya, mama saya bilang sentak sengor. Sentak sengor itu apa Pak? Sentak sengor itu kayak begini nih contohnya nih. Kamu mendapatkan satu pekerjaan, tapi kamu melakukannya dengan ogah-ogahan. Atau kongkiren. Kongkiren itu artinya kayak begini. Kamu mendapatkan tugas pekerjaan, tapi kamu memikirkan, kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Kan dia juga harus melakukan. Nah, itu namanya kongkiren namanya. Nah, itu tidak akan kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga kamu sudah pasti kamu demotivasi. Kamu tidak bakal bisa memotivasi dirimu. Karena potensi yang paling besar itu adalah ketika telur itu pecah dari dalam. Bukan dari luar. Kalau telur pecah dari luar, pasti jadi telur dadar. Pasti dari telur ceplok. Tapi kalau telur itu pecah dari dalam, nah itu butuh waktu. Ya, butuh waktu 21 hari, di mana panasnya harus sesuai, di mana kehangatan telur itu harus sesuai, di mana telur itu harus mengalami dekapan atau panas yang sama sepanjang waktu dalam masa 21 hari. Nah, 21 hari itu kemungkinan besar 3 hari atau 4 atau 5 hari sekali itu didinginkan, di mana induk ayamnya keluar untuk cari makanan. Nah, dan harus ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Induk ayamnya. Nah, kalau zaman sekarang kan udah top itu ya, pakai listrik, pakai bohlam, panasnya diatur sehingga muncul 27 derajat di dalam satu ruangan, dan kemudian telur itu lama-lama menetas, embrio itu menjadi makhluk hidup. Nah, itu telur yang dipecahkan dari dalam, butuh 21 hari. Demikian juga kamu kepengen bisa memotivasi dirimu sendiri, kamu memiliki soft skill, kamu memotivasi dirimu sendiri. Ya mau tidak mau kamu harus melihat di sekelilingmu, ada yang dikorbankan tidak? Siapa yang dikorbankan? Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin orang tua. Karena pasti ada yang jadi korban. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang jadi korban, tidak akan bisa. Apa gunanya korban itu? Gunanya korban itu adalah mengingatkan. Gunanya korban itu adalah menunjukkan kebenaran. Gunanya korban itu adalah menyatakan kesalahan. Sehingga dalam waktu yang terus-menerus dilakukan, kamu mendengarkan, kamu mengamati, kamu merefleksi, kamu introspeksi. Maka di situ kamu akan mendapatkan kehidupanmu itu, oh ternyata jalan hidup saya itu begini. Oh, jalan hidup saya itu begini. Dan itu harus ada di-repeat, pengulangan. Terus menerus dilakukan pengulangan. Terjadi pengulangan pertama, pengulangan kedua, pengulangan ketiga. Karena hidupmu itu seperti itu. Kamu lahir tidak serta-merta bisa berjalan. Beda banget dengan kambing, beda banget dengan jerapah, beda banget dengan kerbau, beda banget dengan kuda. Begitu lahir langsung bisa berdiri dan berjalan. Manusia tidak bisa, butuh waktu yang namanya 1 tahun,
9 bulan, 10 bulan. Ya, itu butuh waktu ke sana untuk kamu bisa dari terlentang, miring, tengkurap, anggang-anggang, merangkak, kemudian kamu berdiri, terus kemudian kamu melangkah, dan kemudian berjalan, dan kemudian berlari. Itu butuh waktu seperti itu. Nah, bagaimana itu dilakukan? Jawabannya sangat gampang banget. Jawabannya sangat mudah banget. Jawabannya sangat simple banget. Yaitu apa? Diulang. Terus diulang, dan yang melakukan adalah orang tuanya yang memperhatikan anaknya. Nah, itu yang dikorbankan siapa? Orang tuanya, mamanya terutama. Dan anaknya mendapat akibat. Jadi kesembuhan dan kehebatannya dia muncul. Nah, itu perlu repeating. Makanya dalam dunia ini sesuatu yang hebat yang bisa kamu tangkap dalam kehidupanmu dan kamu harus tangkap itu adalah repeating is learning. Pengulangan. Demikian juga dengan yang namanya sukses. Demikian juga yang namanya kekayaan. Demikian juga yang namanya kemakmuran. Demikian juga yang namanya penyakit juga termasuk. Semua yang ada di muka bumi ini itu butuh yang namanya repeat, pengulangan. Nah, pengulangannya adalah yang baik atau yang buruk. Pengulangannya adalah yang hebat atau yang tidak hebat. Itu pengulangannya kamu yang bisa melakukan. Ya, nah kalau kamu punya mentor gampang. Kamu punya mentor, kamu mendapatkan mentormu dan mentormu yang akan menunjukkan ke kamu sehingga kamu bisa menjalankan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Nah, itu dia. Ya, Jess. Jadi kalau orang berterima kasih tentang motivasi yang saya sampaikan, ya semuanya berbalik kepada orang tersebut. Saya senang dengan motivasi Pak Jess. Ya, tapi yang terbaik dari itu adalah jangan motivasi saya. Karena setelah kamu mendengarkan, kamu cuma manggut-manggut dan kemudian lupa, hilang. Lebih dari itu, membutuhkan dirimu sendiri. Nah, itu yang disebut soft skill. S-O-F-T, soft skill. Atau dalam bahasa motivasinya adalah kemampuan untuk memotivasi diri. Itu soft skill. Nah, kalau di luar yang saya omong ini, di luar sana, yang namanya soft skill itu dikategorikan seperti training leadership lah. Kalau di luar sana yang namanya soft skill ini yang saya katakan tadi, mereka sebut training komunikasi lah. Kalau yang mereka sebutkan itu lagi training training apalah gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan training ini, training itu, training ini, training itulah. Sehingga mereka ini seolah-olah mereka sudah mendapatkan yang namanya soft skill. Bukan. Yang namanya soft skill itu pure, murni kemampuan memotivasi diri. Jadi kamu mau di training leadership, kamu mau di training handling objection, kamu di training komunikasi, kamu mau di training apakah itu yang sono itu, tidak ada gunanya. Karena itu adalah cara. Kalau cara kamu tidak perlu pusing. Karena cara itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara itu miliknya Tuhan, Sang Hyang Widi, pemilik alam semesta. Itu yang punya cara beliau. Ya, kamu tidak butuh cara. Kamu hanya butuh hasilnya. Nah, untuk menuju ke hasil itu, kita tidak butuh caranya. Yaitu, miliki kemampuan dalam diri. Kemampuan apa? Kemampuan untuk memotivasi diri. Nah, itu harus dimunculkan. Karena sudah ada di dalam dirimu sendiri. Munculkan motivasi itu. Munculkan kemampuan itu. Kemampuan untuk memotivasi diri itu. Nah, kamu akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Sehingga, kamu tidak gampang ditundukkan oleh sekelilingmu. Situasi, kondisi, kelemahan, tuntutan, apa tidak akan. Karena apa? Karena kamu bisa memotivasi dirimu sendiri. Gitu. Sama seperti ketika kamu nyetir, kamu mengendalikan ini kemudi mobil. Kamu bisa mengendalikan kanan kiri tergantung dari keahlianmu. Ya, kalau enggak, kamu belok kanannya salah, kamu akan muter kendaraan kamu. Ya, sama seperti beberapa video TikTok yang muncul di berandamu FYP itu. Ya, mobil pick up yang kemudian dia tahu-tahu ambil kanan secara mendadak dan kemudian tanpa bisa dikendali, wah gangsing dan menghantam kendaraan yang lainnya. Rugi besar kamu. Nah, itu hukumnya namanya hukum apa itu ya? Nantilah saya sampaikan ke dirimu ya. Ada hukum yang lain lagi. Hukum penguasaan diri namanya.
Ya, hukum penguasaan. Segala sesuatu yang terjadi